Halo semuanya, selamat datang di video kami mengenai pembahasan bahasa baku dan juga teknik penulisan ilmiah. Di sini saya dan rekan saya, MH. kita bakal mewawancarai nih dengan narasumber yang kita cukup spesial di sini. Mungkin langsung panggil aja kita kali ya, MH. Iya, mari kita panggil bersama-sama. 1, 2, 3. Halo, Oke. Kak Asep. Halo Aldo dan MH. Halo, Pak. Gimana nih? Kok awkward banget? Tolong. Selamat datang Kak. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah mau menemani kami di sesi wawancara kali ini. Iya. Sama-sama. Mungkin kita ini sudah bersama Kak Rasen ya sebagai calon wisudawan bahasa dan kebudayaan Jepang angkatan 2021 nih. Nah, mungkin Kak Rasen bisa kenalan lagi nih biar teman-teman pada kenal. Oke, ya. Halo teman-teman semua. Aku Vincentius Rasendriya Reswara atau biasa dikenal dengan Rasen, dan aku adalah mahasiswa alumni ya, mantan mahasiswa dari Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2021 dan calon wisudawan Undip juga untuk periode 180 begitu. Oh, keren banget. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Oke. kita langsung mulai aja kali Kak. Boleh. Pertanyaannya. Oke, silakan MH. Oke, Kak. Jadi pertanyaan pertama ya. Apa saja sih karya tulis ilmiah yang Kak Rasen pernah tulis? Oke, kalau karya tulis ilmiah yang aku pernah tulis ada beberapa ya selama aku berkuliah di Undip. Itu yang pertama banget waktu aku maba, itu tahun 2021 ke 2022 ya, itu ada proposal kreativitas mahasiswa atau PKM. Itu dulu aku ikut karena wajib ya. Terus aku juga ikut PKM lagi di semester 3 dan semester 5. Jadi aku ada 3 kali lah ya untuk ikut PKM. Kemudian pernah juga membuat artikel untuk dipublish ke dalam jurnal, itu kemarin semester 7. Dan tentunya kemarin sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Strata 1 ya, yaitu adalah skripsi. Itu sih ada 3 ya berarti yang pernah aku tulis. Dari 3 itu karya tulis yang paling susah itu apa, Kak? Yang paling sulit? Yang paling sulit, mungkin di sini teman-teman bakal expect aku jawabnya skripsi gitu ya. Tapi kalau buat aku pribadi, sebenarnya yang paling sulit itu adalah PKM malah gitu. Karena PKM itu kan dia diseleksi ya. Jadi otomatis ada target tertentu yang harus kita penuhi. Ada penilaian tertentu yang harus kita penuhi gitu. Jadi itu sih yang challenging menurut aku. Dan selain itu juga PKM itu kan dikerjakannya berkelompok. Dan idealnya untuk anggota kelompok PKM itu terdiri dari anggota-anggota dengan rumpun ilmu yang berbeda gitu. Jadi dari berbagai fakultas itu bisa jadi dalam satu kelompok gitu loh. Dan itu yang menurut aku tuh cukup sulit untuk penyesuaian terhadap kelompok, untuk menyesuaikan ide, gagasan, konsep, dan menyatukan dinamika kami, dan buat kita nggak saling ego juga. Itu sih yang sulit ya, karena kalau aku pribadi lebih suka untuk bekerja sendiri gitu. Itulah kenapa aku kemarin lebih nyaman mengerjakan skripsi, karena ya perdebatannya adalah dengan diri kita sendiri gitu. Dan juga dengan dosen pembimbing mungkin kan. Jadi nggak terlalu banyak orang yang kita libatkan dalam pembuatannya gitu. Jadi ya itu sih kurang lebih seperti itu. Saya kira skripsi. Iya. Oke, mungkin aku lanjut nih Kak. Oke. Menurut dari Kak Rasen nih, mengapa bahasa baku tuh menjadi suatu keharusan dalam penulisan karya ilmiah gitu kan? Bukannya yang terpenting tuh adalah isi atau gagasannya Kak? Oke, ya. Memang isi itu penting ya. Cuma alat komunikasinya itu kan bahasa gitu. Mau isi yang sebagus apapun, yang sesempurna apapun, tapi kalau tidak disampaikan dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami, ya apa gunanya gitu kan, ya kan. Jadi itulah kenapa bahasa baku tuh penting digunakan, karena itu kan udah sesuai dengan standar yang udah dibuat juga gitu, standar ilmiah lah. Dan skripsi itu kan juga bakal dibaca oleh semua kalangan gitu, nggak cuma dosen pembimbing, bisa aja yang lebih tua, bisa aja seangkatan kita, bisa aja yang lebih muda, atau adik-adik kita nanti yang bakal baca skripsi kita kan. Jadi perlu suatu bahasa yang bisa dipahami semua orang gitu. Kalau misalkan kita mau punya gagasan sebagus apapun tapi kita nggak punya kemampuan untuk berbahasa baku dalam skripsi kita, ya nggak ada gunanya juga gitu. Jadi itulah kenapa bahasa baku tuh udah jadi suatu standar ilmiah lah yang perlu digunakan dalam skripsi gitu. Gitu ya.
Aku mau nanya nih Kak, misal kalau ada mahasiswa yang kesulitan begitu Kak, menulis dengan bahasa baku itu gimana ya Kak caranya biar mereka tuh nggak kesulitan? Karena kan mereka biasanya pakai bahasanya bahasa sehari-hari begitu. Benar. Sebenarnya tidak akan ada yang sulit kalau kita itu terbiasa gitu. Jadi itulah kenapa kita perlu namanya pembiasaan. Kita harus mulai sering-sering baca ya. Kalau sebelum nulis kan pasti baca dulu gitu. Kita coba baca karya tulis ilmiah yang sudah ada gitu. Kita coba memahami konteks penggunaannya juga gitu. Kalau misalnya kita udah terbiasa dengan itu, nanti kita nggak akan kesulitan lagi kok gitu loh. Karena itu kan kalau kita kayak ngobrol sehari-hari itu kan juga karena adalah bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Iya. Kalau kita nanti mulai nulis skripsi adalah bahasa yang kita biasa gunakan dalam skripsi atau karya tulis ilmiah gitu. Itu ya sebenarnya it's just the matter of kebiasaan aja gitu. Jadi nggak akan ada yang sulit saat nanti kita udah mulai buat sering melakukan, nanti kita nggak akan merasa kesulitan lagi gitu. Jadi harus terbiasa gitu ya Kak? Iya, pasti kita akan terbiasa. Oke, berarti kita sepakatin ya Kak bahwa bahasa baku tuh emang suatu keharusan itu di suatu Betul. karya ilmiah gitu. Betul. Nah, kita lanjut nih Kak ke next topic. Tadi kita udah bahas pentingnya bahasa baku nih Kak di karya ilmiah. Nah, kalau sekarang nih, menurut Kak Rasen, sebenarnya tuh apa sih manfaat dari teknik penulisan karya ilmiah? Oke, manfaat dari teknik penulisan karya ilmiah adalah supaya untuk mengarahkan kita dalam menulis karya tulis ilmiah itu tadi sendiri gitu. Karena kan kalau kita nggak punya basic knowledge untuk menulis, tentu kita nggak akan tahu dong kita mau menulis apa. Jadi untuk aku personally, dengan kita belajar teknik penulisan ilmiah itu kita jadi paham gitu supaya kita bisa menulis karya tulis ilmiah yang baik itu gimana. Karena karya tulis ilmiah yang baik itu kan punya panduan, punya standar, punya urutan tersendiri ya kan. Jadi kalau kita nggak tahu urutannya gimana, kita nggak tahu apa yang mau kita tulis, kita nggak bisa menghasilkan suatu karya tulis ilmiah yang bagus, runtut, dan mudah dipahami. Kayak gitu teman-teman. Nah kalau gitu nih Kak, aku jadi penasaran nih dari pengalaman Kakak sendiri nih, apa sih kesalahan paling umum di bahasa baku itu? Gitu Kak. Kesalahan paling umum di bahasa baku adalah kita apa ya, sebenarnya kalau misalnya kesalahan paling umum itu biasanya bahasanya itu kita biasanya masih kemix sama bahasa sehari-hari yang mungkin kita anggap itu adalah bahasa baku gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Itulah kenapa tadi kita perlu pembiasaan, kita perlu cross check lagi ke KBBI atau ke mungkin karya tulis ilmiah yang sudah dinilai baik juga, apakah bahasa itu tuh benar apa enggak gitu. Jadi paling sih kalau misalkan kesalahan dari apa yang aku amati adalah itu gitu. Jadi penggunaannya itu belum benar, belum sesuai konteks, terus EYD-nya juga masih salah gitu-gitu ya. Common thing to happen aja sih di dalam penulisan karya tulis ilmiah, biasanya itu gitu. Oh gitu ya, oke. Cukup ya sepertinya ya kalau kita lihat dari jawaban-jawaban Kak Rasen pun udah menjawab keseluruhan apa yang jadi topik dari video kali ini. Oh, iya. Nah, seru banget nih Kak pembahasan kita hari ini tentang teknik penulisan karya ilmiah dan bahasa baku juga. Nah, semoga obrolan ini juga bisa membantu teman-teman yang menonton juga ya dalam menyusun karya ilmiah ke depannya. Oke, terima kasih untuk Kak Rasen ya Iya, udah sama-sama, repot-repot teman-teman. datang kemari. Oke. Ya. Terima kasih kembali sudah diundang juga. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya kalau ada.